Ya, beberapa ibu-ibu beredar sebuah video ya, yang mana Buya Araji lagi, alhamdulillah ya, tegas, sempat menegur ya seorang Habib yang mana kalau amalan ya jangan minta ini minta itu, dan sekarang udah baikan, kata Buya Araji. Nanti juga ada seorang ustaz juga ya, runtuhnya klan Ba'alawi. Benarkah? Coba kita simak ke videonya. Supaya tenang, lumayan, itu salik. Kalau orang awam, kenapa zikir? Supaya rezekinya banyak. Itu orang awam. Ya, kan kita pernah juga dipotong orang kan, lagi ngomong begitu kan? Habib lagi yang motong, tapi kami udah baikan sih habis itu. Ya, akhirnya kita tegur, bedakan manfaat faedah dengan tujuan ya. Alhamdulillah dia terima, maka kami baik-baikan aja. Cuma orang aja yang ngadu-ngadu kan, mumpuk karena sekarang lagi ramai bab habaib nih, videonya dinaikin lagi. Ya salam ya. Antum zikir ingin melihat nur di kolbu, itu level 2 tuh, lumayan salik lah. Lumayan lah itu. Ingin ngerasain ada energi gitu, lumayan lah tuh. Sudah mulai naik tuh, tipis-tipis ya. Sudah mulai naik sedikit. Umat Islam berjibaku, ayo umat Islam belajar, ayo. Nah tiba-tiba kita semua runtuh di depan nasab, habis. Karena nasab itu nggak bisa milih. Ini penting saya sampaikan biar nggak polemik terus. Nanti digo. J1, Rumah Sakit Internasional Singapura J1, Expert DNA Dubai J1, Expert DNA tes Brunei J1. Kalau keluarga Wali Songo telah terbukti haplogrup DNA-nya J1 dan ada SNP SNP single nukleotida polimorfin keluarga Nabi alul bait Nabi, mana sekarang Palu? Orang kalau benar Pak, tidak banyak mulut, tidak banyak cincong, mudah pembuktiannya. Pertanyaannya, Pak Alwi Yaman yang mengaku cucu Nabi, yang menyombongkan sebagai cucu Nabi, yang menjual nasab untuk memakan darah dan keringatnya dan hartanya pribumi Nusantara, mana SDNA-mu? Mana susunan nasabmu? Mana isbat internasionalmu? Kosong. Apakah masih kita percaya mereka sebagai cucu Nabi? Yang salah bukan kiai, tapi pakai baju kiai, memanfaatkan orang yang tulus ditipu. Ya, itu ada begitu itu. Ya, makanya kan sekarang ini lagi rame-ramenya soal nasab. Wah, nasab gimana nasab? Kalau perdebatan nasab kepada Rasulullah SAW itu untuk mencari secara keilmuan referensinya di mana. Ini Syekh Ubaidillah itu punya anak siapa? Jadi dari Syekh Muhajir kemana? Al-Uraidi kemana? Itu bagus, nyari silsilah. Secara akademik itu bagus. Jadi menemukan benar mana yang silsilah kepada Rasulullah. Bagus. Tetapi kalau kita mencari ini hanya untuk menghantam seseorang atau untuk hanya jadi polemik, apalagi dipolitisir, itu tidak produktif perdebatannya. Ya, malah menjadi ketersinggungan, bahkan mungkin perpecahan di antara kita. Karena itu, apakah penting Pak membanggakan nasab? Mencari nasab itu penting karena kita bagian dari hifdzun nasl. Ini keturunan siapa? Jelas keturunannya, itu jadi diperintahkan dalam Islam. Tapi sombong-sombongan dengan nasab, meskipun nasabnya kepada Rasulullah, itu tidak baik. Apalagi nasabnya nggak jelas, disombongin lagi. Ya. Tetapi nasab itu tidak lebih tinggi dari alim, dari ilmu. Yang lebih tinggi adalah ilmunya. Syukur-syukur Habaib itu sudah keturunan Nabi, juga berilmu, maka dua-duanya.
Tapi kalau harus dipisahkan antara ilmu dan keturunan Nabi, mana yang lebih tinggi, Pak? Ilmu. Maka disebut wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang jadi pewaris. Di ketepatan ulama keturunan Nabi ya bagus, tapi ada keturunan Nabi berpemandangan saya. Kemudian ada ulama keturunan Nabi tidak baik, tidak berilmu. Kemudian ada ulama orang biasa berilmu. Mana lebih mulia, Pak? Berilmu. Mohon maaf, saya akan sampaikan ini karena ini yang saya yakini dan yang saya pelajari. Faqad akhadha bihadzin wafirin. Dia sudah ambil bagian dari Nabi sebagai keturunan, iya. Tapi yang lebih banyak kalau mengambil ilmu dari Nabi. Itu anbiya, bukan hanya pada Nabi Muhammad. Artinya kita nanti dekat kepada orang-orang yang kita cintai kalau imannya dan amalnya sama. Bukan karena keturunan. Nabi tidak pernah menjamin karena keturunannya itu pasti dapat syafaatnya. Yang saya tahu tidak. Kalau iman dia tidak beriman, nggak bisa. Ketika Abu Lahab itu ditalkin oleh Nabi apa? Untuk Nabi memberi syafaat. Bukan karena kefamilian. Andaikan karena famili, dibiarkan sama Nabi itu, Nabi masih bisa untuk memberi syafaat. Tidak. Abu Lahab itu oleh Nabi yang dicegah oleh Abu Jahal pada saat nazak untuk mengucapkan syahadat bahwa dia akan bersaksi di hadapan Allah kalau dia adalah beriman. Tapi ketika tidak beriman, nggak bisa. Menolong. Nabi Nuh, Kan'an, putranya nggak beriman, nggak dapat. Makanya kita jangan kebawa dengan nasab. Menghormati Habib penting sebagai cucu Rasulullah. Iya. Wong kita anaknya guru aja yang ngajarin kita hormati, apalagi Nabi Muhammad yang bawa risalah. Tapi tidak berarti keturunan lebih tinggi daripada ilmu dan amal, enggak. Karena disebut illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Jadi itu semua lafi khusrin, semuanya dalam jasa, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Kemudian disebutkan juga wa maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Jadi tidak bisa masuk karena keturunan itu menjadi prioritas di dalam keimanan kita. Tidak, yang prioritas dalam kita adalah iman dan amal. Tapi kita ini jangankan kepada cucu Rasulullah, kepada orang lain kita menghormati. Tapi jangan sampai nasab melebihi ilmu, iman, dan amal. Jangan sampai. Ini akan mundur umat Islam yang sudah oleh Rasulullah SAW dibuka. Ayo umat Islam berjibaku, ayo umat Islam belajar, ayo. Nah tiba-tiba kita semua runtuh di depan nasab, habis. Karena nasab itu nggak bisa milih. Ya. Mirip dengan kita kan nggak bisa milih mau hidung mancung atau mancung ke dalam, kan nggak bisa milih. Saya lahir di Madura, kan nggak bisa milih saya lahir di Mekah, nggak bisa. Jadi seakan-akan kita nggak bisa upaya untuk dekat kepada Allah. Allah memberikan ruang untuk dekat kepada Allah dengan apa? Dengan ilmu, iman, dan amal soleh. Menurut saya perdebatan nasab itu soal saya nasabnya kepada siapa, dicari masing-masing iya. Saya bukan sok-sokan, kata famili saya itu nyambung dari Aji Gunung ke Syekh Endana, sama dengan Ki As'ad itu, Syamsul Arifin, kemudian ke Sunan Ampel, nyambung kepada Rasulullah. Tapi saya nggak berani bilang nyambung pada Rasulullah. Saya nggak tahu benar apakah iya, wallahu a'lam. Minimal saya nggak ada wajah Arabnya. Jadi bukan kodok azali, qadar hadis, enggak.
yang tepat ya, yang tepat secara ilmu ma'rifatullah, qada qadar sama. Qada qadar ini saya mau ngambilnya yang pakai sinonim. Itu tertulis di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu, lauh bahasa Arabnya papan tulis. Cuma kan yang di langit itu bukan papan, Pak. Ya, makhluk yang tercipta dari nur, tapi di situ tertulis. Ada lembaran-lembaran seperti dedaunan-dedaunan cahaya, di situ tertulis. Ini namanya Pak Fulan, Ibu Fulan, Puan Fulan, Tuan Fulan. Tulis di situ. Namanya sudah ada. Oke, itu makhluk nggak? Lauh Mahfuz makhluk nggak? Maka takdir yang tertulis di Lauh Mahfuz semuanya makhluk. Cuma bedakan, ilmu Allah makhluk nggak? Ilmu Allah bukan. Ilmu Allah azali. Jadi yang azali itu ilmu Allahnya, sedangkan suratan takdirnya bukan azali. Azali itu tidak berawal, tidak dicipta, itu azali. Semoga pusingnya. Tuh. Salah siapa nanya bab begituan? Ya. Namun apa kata Allah? Kataba ala nafsihi rahmah. Di Lauh Mahfuz tertulis hukum takdir. Orang yang baik dapat balasan kebaikan, orang begini ya begitu. Itu hukum takdir. Sebab akibat itu Lauh Mahfuz. Hukum sebab akibat. Jadi adakah hukum sebab akibat di dalam Islam? Ada. Allah akui disebut kita hari ini sunnatullah atau disebut hukum alam. Allah akui. Tapi kata ba'ala nafsihi rahmah. Allah tetapkan pada dirinya, pada zatnya rahmah, kasih sayang, mengalahkan semuanya. Mengalahkan semuanya. Allah nih. Maka Allah mengatakan Ar-Rahman ala arsyistawa. Dia yang maha pengasih. Penyayang itu bersemayam, meratakan, memenuhi semua aras. Dan aras itu meliputi alam semesta. Tubuh ini diliputi oleh aras Allah. Tubuh antum semua diliputi oleh aras Allah. Aras itu diliputi Ar-Rahman. Berarti diri kita ini di sisi arasnya Allah itu liputan rahmat. Jadi jangan bawa hukum takdir ke Allah, namanya keadilan. Jangan cari keadilan kepada Allah. Jangan cari hukum sebab akibat kepada Allah. Kalah kita. Sama sholat yang tadinya kita nggak diterima. Maka Imam Asy'ari bilang, jangan pernah cari keadilan Tuhan. Minta rahmat Allah. Itulah Nabi ngomong, kamu masuk sorga bukan dengan amalmu. Karena kalau amal keadilan, hukum keadilan. Jangan pernah minta keadilan Allah. Masuk sorga itu karena rahmat. Dapat hidayah, jadi wali Allah, jadi kekasih Allah. Dapat ilmu itu karena rahmat. Ciri-ciri orang dapat rahmat di kolbunya. Tidak ada lagi rumus-rumus kebencian. Gimana? Di kolbu kita sudah begitu belum? Katanya baca bismillah tiap hari. Imam Syafi'i, kenapa mewajibkan baca basmalah bagian dari Fatihah? Baru berharap orang-orang yang bermazhab Syafi'i, murid-muridnya nanti, kolbunya dipenuhi dengan Rahman dan Rahim. Tauhid ahlil haqa'iq ala zahir. Ini kalau saya menyebutnya tauhid para salik. Kalau yang pertama tadi masih ada raghbah war rahbah. Ya. Alhamdulillah. Bapak ibu, itu dia tadi ya. Yang mana yang pertama ada Buya Arazi ya, yang mana lagi membahas suatu
manfaat dari amalan ya intinya. Nah, di situ Buya Arazi mengingatkan ya seorang Habib jangan memotong ceramahnya, dan sudah baikan ya, sudah intinya udah baikan, udah baik-baik saja sekarang. Dan tadi juga ada seorang ustadz ya, yang mana seorang ketua PBNU ya, yang mana ya seperti itu runtuhnya klan Ba'alawi. Benarkah? Silahkan komen Bapak Ibu. Semoga para kiai kita, para ulama kita sehat selalu, Allah panjangkan umurnya, amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.